Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai kekuasaan VOC dan juga penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Ada yang tahu apa yang menjadi latar belakang Belanda untuk datang ke Indonesia? Tujuan awal dari kedatangan para bangsa Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Apa hanya berdagang rempah-rempah saja tujuan mereka datang ke Indonesia? Tentunya tidak. Ada beberapa hal yang lain kemudian muncul setelah mereka menemukan daerah penghasil rempah-rempah, terutama di wilayah Nusantara. Mereka kemudian memiliki keinginan lain. Jadi tujuannya kemudian berubah, tidak hanya ingin berdagang, namun akhirnya mereka ingin untuk memonopoli perdagangan. Nah, setelah berhasilnya para pedagang-pedagang Belanda untuk menemukan daerah-daerah rempah-rempah hingga kemudian sukses untuk berdagang, kemudian semakin berdatangan pula para pedagang Belanda lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat antara pedagang Belanda satu dengan pedagang Belanda lainnya mengalami persaingan. Karena semakin banyaknya persaingan yang terjadi antara para pedagang Belanda, kemudian atas prakarsa dari Pangeran Maurice dan juga Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602 terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang disebut dengan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Kantor dagang pertama yang dibentuk VOC di Hindia Belanda berada di wilayah Banten yang diketuai oleh Francois Muiter. Jadi, tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan internal antara pedagang-pedagang Belanda dan mereka bisa mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan membantu para pedagang Belanda untuk menghadapi para pedagang-pedagang Eropa lainnya di kawasan Asia. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, VOC memiliki hak istimewa yang diberikan oleh kerajaan Belanda yang disebut dengan hak oktrooi. Apa yang dimaksud dengan hak oktrooi ini? Hak oktrooi ini sangatlah istimewa karena VOC memiliki hak seperti diantaranya, yakni hak untuk memonopoli perdagangan, kemudian hak untuk memiliki angkatan perang, hak untuk menduduki wilayah-wilayah perdagangan, hak untuk memerintah wilayah-wilayah yang diduduki, kemudian hak untuk mencetak mata uang, kemudian hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja yang berada pada wilayah yang diduduki, dan hak untuk membantu keuangan pemerintah kerajaan Belanda. Ada yang tahu siapakah Gubernur Jenderal pertama dari VOC? Ya, betul, jawabannya adalah Peter Both. Ketika menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1610, Peter Both ini kemudian mendirikan Kongsi Dagang pertama VOC yang ada di Banten. Namun, selang beberapa waktu kemudian, ia mengganti kantor atau memindahkan kantornya menuju Jayakarta. Peter Both kemudian pada tahun 1611 mengubah kantor dari VOC yang awalnya ada di Banten, kemudian ia memindahkannya di Jayakarta. Pangeran Wijayakrama sebagai penguasa Jayakarta pada masa itu melakukan perjanjian bersama Peter Both hingga kemudian tanah yang ditempati oleh Peter Both sebagai kantor dagang VOC kemudian akan menjadi cikal bakal berkembangnya hunian dari orang-orang Belanda yang ada di Batavia nanti. Dalam waktu singkat, VOC ini kemudian menjadi berkembang sangat pesat. VOC kemudian menguasai berbagai tempat seperti di Maluku, kemudian di Indonesia bagian barat lainnya. Dalam menguasai monopoli perdagangan, VOC melakukan beberapa hal, di antaranya seperti yang pertama yakni melakukan ekstirpasi. Jadi mereka menebang pohon-pohon milik warga agar produksi dari rempah-rempah tidak membludak atau tidak semakin banyak.
Yakni yang kedua adalah Homi Tohten atau pelayaran Homi. Jadi, VOC melakukan pelayaran di sekitar pantai untuk melihat apakah para pedagang dari Maluku menjual hasil rempah-rempahnya kepada pedagang lain. Mereka juga membawa armada perang di dalam Homi Tohten ini. Yang ketiga yakni mewajibkan masyarakat di wilayah yang tidak dikuasai oleh VOC untuk menyerahkan hasil buminya. Yang keempat yakni Brengwestelsel, yakni mewajibkan untuk menanam kopi bagi warga-warga di Priangan dan kemudian mereka membelinya dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC. Dan yang kelima adalah kontingenten, yakni di mana masyarakat atau warga pribumi diwajibkan untuk membayar pajak berupa hasil bumi mereka. Nah, tindakan VOC yang seperti ini kemudian menimbulkan berbagai perlawanan di masyarakat. Hal ini karena rakyat merasa tertekan dan sangat dirugikan atas kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Nusantara akhirnya menjadi salah satu sebab VOC untuk dibubarkan. Pada tanggal 31 Desember 1795, dibentuklah Panitia Pembubaran VOC. Lalu, alasan apa sajakah yang menyebabkan VOC harus bangkrut dan kemudian ditutup pada tahun 1795? Alasan yang pertama, karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Yang kedua adalah karena anggaran yang digunakan untuk membayar pegawai semakin besar. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya daerah yang diduduki. Akibat timbulnya berbagai perlawanan, kemudian menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi Belanda. Yang selanjutnya karena terjadinya persaingan, kongsi dagang antara negara-negara Eropa, seperti kongsi dagang dari Spanyol dan juga kongsi dagang dari Inggris. Yang selanjutnya karena pembayaran dividen yang tetap diberikan kepada para pemegang saham, walaupun usaha yang dilakukan oleh VOC ini mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Dan alasan yang terakhir yakni karena pendudukan yang dilakukan oleh Perancis di Belanda pada tahun 1795. Setelah pembubaran VOC pada tahun 1795, kemudian dibentuklah Republik Batak. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Republik Batak? Jadi, Republik Batak ini muncul ketika Perancis mulai menduduki Belanda. Di Belanda sendiri, pada tahun 1795, muncul paham baru yang dibawa oleh Perancis. Kemudian memunculkan berbagai kelompok yang disebut dengan kelompok patriot. Para kelompok ini kemudian menginginkan bahwa negara Belanda harus menjadi negara yang memiliki kesatuan. Sehingga kemudian Perancis melakukan penyerangan ke Belanda dan Raja Belanda yakni Raja Willem V melarikan diri ke Inggris karena serangan dari Perancis. Hingga kemudian Belanda dapat dikuasai oleh Perancis. Setelah pendudukan yang dilakukan oleh Perancis terhadap Belanda ini, kemudian dibentuklah Republik Batak. Republik Batak ini berdiri pada tahun 1795 hingga tahun 1811, dipimpin oleh Louis Napoleon, yakni saudara dari Napoleon Bonaparte. Republik Batak ini kemudian juga mengambil alih wilayah yang ada di Nusantara. Karena Republik Batak ini juga merupakan vassal dari Perancis, maka kebijakan-kebijakan mereka juga tetap dipengaruhi oleh Perancis. Karena pada masa itu Perancis memerangi Inggris, sehingga diperlukan pertahanan yang kuat di wilayah Nusantara agar Perancis dapat mengalahkan Inggris. Kemudian akhirnya Perancis mengirimkan William Daendels untuk menjadi pemimpin atau gubernur jenderal di wilayah Nusantara. Tugas utama yang dimiliki oleh William Daendels yakni harus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Selama masa pemerintahannya, yakni pada tahun 1808 hingga tahun 1811, William Daendels ini memiliki berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan di antaranya kebijakan di bidang pertahanan.
bidang pertahanan dan juga keamanan. Seperti dia membangun jalan dari Anyar hingga Panarukan. Jalan ini kemudian disebut dengan jalan pos yang menghubungkan jalur-jalur yang ada di Pulau Jawa. Kemudian dia juga membangun beberapa benteng, seperti contohnya benteng Mr. Cornelis. Kemudian yang kedua yaitu di bidang politik dan juga pemerintahan. Ia memperketat setiap gerak-gerik dari raja-raja yang ada di Nusantara. Ia kemudian juga melakukan pemerintahan secara sentralistik dengan membagi wilayah Jawa menjadi 23 bagian. Kebijakan yang terakhir yakni di bidang ekonomi dan juga keuangan. Daendels memberikan kebijakan untuk menjual tanah-tanah kepada pihak swasta. Ia juga memerintahkan kepada rakyat untuk menyerahkan pajak berupa hasil pertaniannya. Ia juga menekankan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang laku pada perdagangan dunia. Kebijakan Daendels yang selanjutnya yakni di bidang hukum dan juga peradilan. Daendels memberikan kebijakan untuk membagi pengadilan menjadi 3, yakni pengadilan untuk pribumi, pengadilan untuk warga Eropa, dan juga pengadilan untuk orang-orang Timur Asing. Di bidang sosial, Daendels juga memberikan beberapa kebijakan. Yang pertama yakni, ia juga tetap memberikan keleluasaan bagi orang-orang Eropa untuk memperkerjakan budak-budak. Ia juga menghapuskan kebijakan untuk memberikan penghormatan bagi raja, sultan, ataupun presiden dan bangsawan lainnya. Selama masa pemerintahannya ini, Daendels dianggap kurang berhasil untuk mempertahankan wilayah Hindia agar terbebas dari serangan Inggris. Program-program yang juga ia laksanakan akhirnya menjadi ladang untuk korupsi dari berbagai kalangan Belanda. Hal inilah yang kemudian semakin memberatkan dan membuat ia akhirnya diminta pulang dan digantikan oleh penggantinya yakni Jan Willem Jansen. Setelah masa akhir pemerintahan dari William Daendels, ia kemudian digantikan oleh Jan Willem Jansen pada tahun 1811. Pada kedatangan Jansen di wilayah Jawa, sebenarnya Hindia sudah diserang oleh Inggris, atau secara lebih tepatnya sudah jatuh ke tangan Inggris. Bahkan, penguasa Inggris yang berada di India, yakni Lord Minto, meminta kepada Sir Thomas Stamford Raffles untuk kemudian menguasai wilayah yang ada di Jawa. Hingga pada tanggal 4 Agustus 1811, Raffles beserta dengan armadanya sudah sampai di wilayah Jawa dan melakukan penyerangan. Wilayah Nusantara kemudian diduduki oleh Inggris dengan dipimpin oleh Sir Thomas Raffles. Selama menguasai wilayah Nusantara kurang lebih 5 tahun, kemudian Raffles harus mengakhiri kepemimpinannya pada tahun 1816. Kemudian pada tahun 1816, setelah berlakunya Konvensi London, maka wilayah yang ada di Nusantara dikembalikan kembali ke Belanda. Nah, pada saat inilah kemudian dimulai dominasi kolonial dari Belanda. Pada masa awal pemerintahan Hindia Belanda ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal, terdiri dari 3 orang, yakni Vlot, Boyscas, dan Van der Capellen. Van der Capellen kemudian memimpin sebagai Komisaris Jenderal pada tahun 1816 hingga 1824. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Van der Capellen dalam masa kepemimpinannya yakni ia tetap mempertahankan sistem residen. Ia menghapuskan sistem juri yang ada dalam bidang hukum. Ia juga tetap mempertahankan kekuasaan dari para bupati sebagai penguasa feodal. Ia juga tetap mempertahankan desa sebagai suatu unit pemerintahan dan kepala desa atau penguasanya memiliki tugas untuk mengambil pajak-pajak dari para masyarakat. Pada tahun 1816 hingga tahun 1830, di kerajaan Belanda muncul pertentangan antara kaum konservatif dan juga kaum liberal. Mereka mempertentangkan mengenai masalah keuntungan dari negara jajahan
yang harusnya memiliki keuntungan besar bagi negara induknya. Hingga kemudian, untuk mengatasi permasalahan ini, Van den Bos memberikan ide untuk melaksanakan kultur stem cell atau tanam paksa. Namun, dalam proses pelaksanaannya, kultur stem cell memiliki banyak sekali penyimpangan. Penyimpangan tersebut muncul karena adanya peraturan kultur prosenten. Kultur prosenten ini merupakan presentasi dari hasil panen tanaman yang kemudian diserahkan. Pelaksanaan sistem tanam paksa atau culture stem cell berakhir pada tahun 1860. Hal ini disebabkan oleh pertentangan yang dimunculkan oleh kaum liberalisme yang merasa kasihan terhadap masyarakat yang menjalankan sistem tanam paksa ini. Setelah berakhirnya masa kultur stem cell ini, kemudian muncul sistem ekonomi baru, yakni sistem usaha swasta, di mana para pengusaha swasta seperti Belanda dan juga Inggris dapat menanamkan modal mereka di tanah Hindia Belanda. Berbagai kebijakan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mengakibatkan banyak sekali penderitaan yang dialami oleh rakyat Nusantara. Oleh sebab itu, kemudian memunculkan berbagai perlawanan-perlawanan yang berada di wilayah Nusantara. Perlawanan ini muncul sebagai rasa ketidakpuasan dari masyarakat dan juga keinginan untuk bisa merdeka dan terbebas dari negara jajahan. Nah, demikian anak-anak apa yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terus belajar, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.